menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12 dengan perikop nasihat supaya bertekun dalam iman dan tanggung jawab yang berat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul,
atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang didikan Tuhan akan mendatangkan berkat seperti bunga yang mekar di atas duri, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ibrani 12 ayat 5b dan ayatnya yang ke-11 dengan bunyi nas. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, perhatikan beberapa hal mengenai didikan Tuhan atas orang-orang percaya melalui kesukaran serta penderitaan yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita di kitab Ibrani pasal yang ke-12. Yang pertama, semuanya itu merupakan tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 7 dan 8. Dan yang kedua,
Semua didikan itu merupakan jaminan kasih dan perhatian Allah kepada kita. Lihat Ibrani 12 ayat 6. Sahabat-sahabat firman, didikan Tuhan memiliki dua maksud. Yang pertama, supaya pada akhirnya kita tidak ikut dihukum bersama-sama dengan dunia. Lihat 1 Korintus 11 ayat 31 dan 32. Dan yang kedua, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan tetap hidup di dalam kesucian, karena tanpa kesucian kita tidak mungkin melihat Allah. Lihat Ibrani 12 ayat 10, ayat 11 dan ayat yang ke-14. Tetapi ada dua akibat yang mungkin dapat terjadi dari didikan Tuhan tersebut. Yang pertama, kita dapat tetap bertahan dalam kesukaran dengan pimpinan Allah. Kita akan tunduk kepada kehendak Allah dan tetap setia kepadanya. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Dan dengan melakukan hal ini, kita akan tetap hidup sebagai anak-anak Allah. Ibrani 12 ayat 7 sampai 9. Dan mengambil bagian dalam kesuciannya, Ibrani 12 ayat 10, dan kita juga akan menuai kebenaran. Ibrani 12 ayat 11. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kita akan memandang ringan atau memandang enteng didikan Tuhan ini. Ibrani 12 ayat 5. Dan kemudian kita akan memberontak terhadap Allah karena penderitaan dan kesukaran yang kita alami. Dan oleh karenanya kita murtad dari Allah. Lihat Ibrani 12 ayat 25, Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, atas izin Allah, kesulitan mungkin saja akan menghampiri kita. Namanya juga perjuangan rohani melawan iblis. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Dan perjuangan itu adalah ujian untuk memperkuat iman kita. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Dan ini merupakan pekerjaan kita. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dan 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Selain itu, dengan apa yang kita alami, kita juga dipersiapkan untuk menghibur saudara-saudara kita seiman yang lain. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5, guna menyatakan kehidupan Kristus melalui kita. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10, ayat 12 dan ayat yang ke-16. Di dalam segala bentuk kesengsaraan, kita harus mencari Allah serta memeriksa hidup kita supaya kita bisa berhasil ke depannya. Lihat 2 Tawarik 26 ayat 5 bandingkan dengan Mazmur 3 ayat 5, Mazmur 9 ayat 13, Mazmur 34 ayat 18, dan kemudian meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Lihat Ibrani 12 ayat 10 dan ayat yang ke-14 bandingkan dengan Mazmur 60 ayat 3 sampai 14 dan Mazmur 66 ayat 18. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, untuk melihat lebih dekat akan didikan Tuhan, maka sebuah ilustrasi mengisahkan tentang semak gors. Semak gors adalah semak belukar yang diimpor dari Eropa dan kini tumbuh liar di barat laut Samudra Pasifik. Semak ini memiliki pucuk yang lebat berwarna hijau tua dan pada musim semi akan menampakkan lambaian bunga-bunga kuning yang harum dan mempesona. Namun yang paling dikenal oleh para pencinta alam dan para nelayan adalah duri-durinya yang tajam. Dan yang menarik, bunganya mekar tepat pada duri-durinya itu. Seorang misionaris sekaligus artis, Laila Strotter, menulis, sepanjang tahun duri-duri itu semakin keras dan tajam. Dan ketika musim semi tiba, duri-durinya tidak juga luruh maupun melunak. Tidak ada perubahan sama sekali. Tetapi di bagian tengahnya, nampak dua bulatan berbulu halus berwarna coklat yang mulanya kelihatan seperti bintik. Dan pada akhirnya merekah tepat pada duri yang ada, namun menjadi bunga keemasan yang berkilau indah. Berbicara tentang bunga yang tumbuh di atas duri, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 7 halaman 934 alinea yang ke-14 mengatakan bahwa iman, kesabaran, ketabahan, pikiran surgawi, dan kepercayaan kepada Bapa surgawi yang bijaksana adalah bunga-bunga sempurna
yang tumbuh di tengah awan kekecewaan dan duka cita. Demikian pula kata firman Tuhan dengan penderitaan yang menyertai ganjaran dari Allah. Ketika kita berada di tengah situasi yang nampaknya tidak berpengharapan dan sangat berat untuk ditanggung, maka kehidupan kecil yang muncul akan segera merekah. Oleh sebab itu, terimalah masalah yang paling berat, posisi yang paling sulit dalam hidup, karena disitulah Allah dengan anugerahnya akan membuat keindahannya nampak di dalam dirimu. Walaupun memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, kata firman Tuhan, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Oleh karena itu, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, mari letakkan segala apa yang kita alami di dalam tangan pembentukan Tuhan. Karena tangan Allah yang mendisiplin, tangan Allah yang mendidik adalah tangan yang penuh kasih. Dialah yang akan merenda keindahan bagi umat-umatnya. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.